Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini Selasa 9 November 2021 dengan judul Yusuf seorang Kristen yang terhormat. Ayatnya di dalam Kejadian 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf menganggap dirinya yang dijual ke Mesir sebagai bencana terbesar yang bisa menimpanya. Tetapi dia melihat perlunya percaya pada Tuhan seperti yang belum pernah dia lakukan ketika dilindungi oleh kasih ayah. Yusuf membawa Tuhan bersamanya ke Mesir, dan fakta itu tampak jelas oleh perilakunya yang menyenangkan di tengahnya. Ketika tabut perjanjian Allah membawa ketenangan dan kemakmuran kepada bangsa Israel, demikian pula pemuda yang mengasihi Allah ini yang takut akan Allah mendatangkan berkat bagi Mesir. Dimanifestasikan sedemikian rupa sehingga Potifar yang rumahnya ia layani mempercayakan semua berkatnya kepada budak yang dibeli. Agama Yusuf menjaga emosinya tetap manis dan simpatinya terhadap kemanusiaan tetap hangat dan kuat. Tidak peduli semua cobaannya. Ada orang-orang yang jika mereka merasa tidak digunakan dengan benar menjadi masam, tidak menarik, marah, dan tidak sopan dalam kata-kata dan tingkah laku mereka. Mereka tenggelam dalam kekecewaan, penuh kebencian dan membenci orang lain. Tetapi Yusuf adalah seorang Kristen. Tidak lama setelah ia memasuki kehidupan di penjara, ia membawa semua prinsip-prinsip kekristenan ke dalam kehidupannya. Dia mulai membuat dirinya berguna bagi orang lain. Dia memahami kesulitan sesama tahanan. Dia ceria karena dia adalah seorang Kristen yang baik. Tuhan sedang mempersiapkan dia di bawah disiplin ini, situasi yang penuh tanggung jawab, kehormatan, dan kegunaan, dan dia bersedia untuk belajar. Dia dengan ramah mengikuti pelajaran yang Tuhan ajarkan kepadanya. Dia belajar untuk mengembangkan masa mudanya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, poin-poin penting yang menjadi pelajaran bagi kehidupan kita dari kehidupan daripada Yusuf, pengalaman yang sangat luar biasa. Bertolak dari dunianya yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita, dan kemudian dia harus menjalani kehidupannya yang tidak pernah terbayang dan terpikirkan olehnya. Namun pekerjaan pemeliharaan Tuhan tetap berlangsung bagi Yusuf pada saat dia menghidupkan dan membawa akan keagamaannya, membawa Tuhannya dimanapun dia berada. Pelajaran serupa menjadi bahagian kita. Terkadang kehidupan kita berada dalam posisi yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi pada saat kita sabar, perilaku kita pun menunjukkan bagaimana karakter Tuhan. Kita bersedia untuk mengalaminya semua. Dan kita melangkah tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Maka ingat bahwa kuasanya, tuntunannya tetap tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita dapat mencapai satu tingkat kemenangan yang seperti Tuhan kehendaki. Tentu itu adalah akan menjadi berkat bagi kita. Bahkan kita akan menjadi pembawa berkat sama seperti Yusuf. Mari kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Satu pengalaman yang indah dari hamba Tuhan dapat kami terima pada hari ini, menjadi pelajaran kehidupan bagi kami, bahwa kami pun berada di dalam kasih tuntunan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tetapi yang harus kami miliki adalah keteguhan hati untuk yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sikap kami tidak akan berubah dalam situasi apapun yang kami hadapi. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan kami, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang di dalam menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Sehingga Engkau akan mengizinkan berkat-berkat khusus yang Engkau hadirkan dalam hidup kami untuk dapat menjadi terang dan dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Tuhan, pada hari ini kami bersuka cita dapat menjalani kembali hari-hari kami. Biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu di mana saja pun berada pada saat kami bersama-sama
melayangkan doa, biarlah Tuhan akan mendengar Tuhan. Dalam semua keperluan, kebutuhan, Engkau yang akan mencukupkan dengan berkat yang datangnya dari surga. Bagi umat-umat-Mu yang berada di dalam keadaan lemah dan sakit sekarang ini, baik yang terbaring demikian juga di rumah, Tuhan memberkati mereka. Biarlah kiranya pemulihan, kesembuhan Tuhan hadirkan, dan Engkau akan memberikan juga kecukupan dalam semua kebutuhan keperluan dalam pengobatan mereka. Dan kami yakin dan percaya di waktu ke depan mereka dapat merasakan dan bersyukur atas semua mujizat yang Tuhan perbuat. Memberkati kiranya jemaat-jemaat Tuhan sebagai alat-alat bagi-Mu untuk mengabarkan kebenaran ini, supaya dapat memiliki satu roh persatuan kesatuan untuk melayani bersama-sama. Nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa yang akan dimenangkan. Hamba-Mu juga berdoa bagi semua orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Biarlah kiranya tuntunan kasih-Mu menjadi bagian mereka senantiasa, pengharapan akan kedatangan Tuhan, sehingga para orang-orang tua ini pun tetap bersuka cita di dalam hidup dan kerohanian mereka. Bapa, terima kasih untuk segenap kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, serta mengampuni dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.